Hai, nama saya Kademira Deviantari Putri dari kelas 10 MIA 3 nomor absen 15. Di video kali ini, saya akan membuat analisis tentang perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pengertian teknologi. Teknologi berasal dari dua kata, yaitu techne dan logos. Techne dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Secara singkatnya, pengertian teknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Nah, semakin berkembangnya yang namanya teknologi ini, maka semakin banyak juga bidang yang ada dan perlu untuk dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi ini, mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini. Pengertian teknologi informasi secara umum adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi yang berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware, yaitu perangkat keras, atau software perangkat lunak pada komputer. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh data, menyusun data, menyimpan, ataupun mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Selain itu, fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Nah, untuk mengetahui perkembangan teknologi yang terjadi di dunia, yuk kita cari tahu bagaimana sih perkembangan teknologi informasi dari zaman dulu sampai perkembangan teknologi informasi di zaman sekarang ini. Setiap pagi, mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggiran kasur, buka HP dulu, update media sosial. Dan sehabis mandi, langsung berangkat ke sekolah, naik ojek online. Dan kalau mau jajan, tinggal pesen makanan semua lewat HP kita. Tapi, pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini belum ada? Terus, bagaimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi, kalau ditanya lebih enak mana, hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak sekarang. 70 tahun yang lalu, jelas belum ada internet, belum ada WA, belum ada YouTube, dan belum ada aplikasi lainnya. Dan tentunya lagi, belum ada yang namanya smartphone atau HP. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang di zaman dulu harus pakai telepon yang ribet yang harus diputer-puter. Kalau mau dengerin musik harus pakai alat gede buat maininnya, piringnya yang gak kalah gedenya. Kalau berangkat pergi harus jalan kaki, dan kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet bukan? Tapi di manakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukkan ke HP kita yang sekecil ini? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi, dengan adanya teknologi digital ini, pasti semuanya jadi lebih cepat dan lebih praktis. Tapi, bayangin kalau dulu nyimpen data masih ditulis di kertas dengan 1 CD bisa menyimpan data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin yang namanya memori. Dalam memori, data direkam dan dikirim dalam bentuk kode, angka, dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, yaitu internet. Munculnya internet ini bikin perkembangan teknologi melesat sangat kencang. Dan bisa kalian pikir, kalau dulu buat nonton film, orang-orang harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesan tiket online, bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan di HP ini.
Bahkan untuk belanja dan bertransaksi pun kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Kalau di zaman dulu masih pakai yang namanya sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, bahkan banyak juga orang yang punya lebih dari satu HP. Banyak, ada 2, 3, 4, bisa 5. Jadi kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan, harus kesana kemari, dan sekarang ada semuanya di HP kita. Berikut ini adalah alat-alat komunikasi yang berkembang dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada masa ini, manusia berkomunikasi masih dengan cara yang sangat sederhana. Manusia menggambar benda di sekitar mereka tentang berburu atau binatang buruan pada dinding di goa. Pada masa itu, bentuk komunikasi manusia hanya sebatas suara dengusan dan isyarat tangan. Kemudian, diciptakanlah alat-alat yang menghasilkan bunyi di masa selanjutnya, yaitu berkomunikasi dengan trompet atau berkomunikasi dengan bunyi gendang. Dan sebagai pemberian peringatan terhadap bahaya, mereka menggunakan isyarat asap. Seiring dengan manusia mulai mengenal tulisan, digunakanlah yang namanya piktograf dan hieroglif. Piktograf ditemukan pada tahun 3000 sebelum Masehi. Pada zaman 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan hieroglif. Selanjutnya, pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil sebagai media untuk menulis. Nah, pada tahun 150 sebelum Masehi, bangsa Cina juga berhasil menciptakan kertas. Kertas yang diciptakan oleh bangsa Cina ini adalah kertas yang kita kenal sekarang, kertas yang kita gunakan sekarang ini. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Sejak ditemukannya kertas, burung merpati digunakan sebagai kurir pengantar pesan. Setelah itu, muncullah yang namanya kotak surat yang digunakan untuk mengirim surat melalui pos. Kemudian, dibuatlah media informasi cetak yang bernama koran. Penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1455, terutama di negara Eropa. Kemudian ditemukannya telegraf tahun 1087 Masehi. Selanjutnya ditemukan alat pembuat Morse, dan Samuel Morse terkenal sebagai penemu sandi Morse dan pesawat telegraf yang terkenal. Setelah itu disusul dengan kemunculan telegram. Kemudian ada Alexander Bain sebagai penemu mesin faks sebagai alat pengiriman dokumen. Pada tahun 1876 Masehi ditemukannya telepon sebagai komunikasi suara dua arah secara langsung atau disebut dengan telepon kabel. Dan tahun 1895 Masehi ditemukannya lah radio. Selanjutnya ditemukan televisi tahun 1920 Masehi. Nah, sesuai perkembangan zaman, diciptakannya komputer yang sangat canggih. Lalu setelah itu ditemukanlah handphone, yang dimana handphone ini pada zaman sekarang adalah salah satu teknologi yang sangat canggih sebagai alat komunikasi yang mudah dibawa kemana-mana dan ada internet untuk menghubungkan semua orang yang ada di bumi ini. Dengan kemajuan teknologi, manusia mulai berkomunikasi dengan berbagai media sosial yang terdapat di HP seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, email, Gmail, Google, dan masih banyak sekali aplikasi yang terdapat dalam HP. Itu dia tadi perkembangan teknologi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini, maka semakin meningkat pula dampak yang ditimbulkan dari teknologi tersebut. Yuk, kita bahas apa aja sih dampak dari teknologi informasi dan komunikasi ini. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, muncullah dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Dampak positifnya adalah yang pertama, ada pertukaran informasi lebih cepat.
Dengan adanya teknologi seperti HP ini, kita dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan saudara atau teman-teman yang ada di luar sana, serta dapat mengetahui informasi-informasi dari luar maupun dari dalam negeri dengan lebih cepat. Yang kedua, dapat mempermudah pekerjaan manusia. Dengan adanya teknologi yang lebih canggih ini, banyak orang yang melakukan pekerjaan dari rumah menggunakan laptop atau HP. Apalagi sekarang di masa pandemi ini banyak orang yang tidak boleh melakukan interaksi secara langsung. Jadi dengan adanya teknologi ini, orang-orang dapat memanfaatkan teknologi yang ada seperti HP atau laptop. Yang ketiga, dapat membantu pembelajaran dengan sistem online. Nah, dengan adanya teknologi ini sangat berguna bagi kita sebagai seorang siswa untuk melakukan pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Dengan cara online, jadi dengan adanya HP atau laptop, kita dapat melakukan pembelajaran dengan guru melalui teknologi seperti Zoom atau aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa dilakukan pembelajaran. Yang keempat, mempermudah perputaran ekonomi. Dan yang kelima, dengan munculnya teknologi ini dapat memunculkan kebiasaan sosial yang baru. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi ini adalah yang pertama, ada masuknya budaya luar. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan karena kita keasikan menggunakan HP, hingga itu dapat membuat kita lupa akan waktu. Dan yang ketiga, ada kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat. Saking asiknya kita menggunakan gadget, sehingga itu membuat kita lupa akan keadaan lingkungan di sekitar kita. Yang keempat, ada maraknya pornografi, penipuan, kriminalitas, dan kejahatan lainnya di dunia maya. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi di masa yang akan datang, maka akan semakin meningkat pula dampak yang dihasilkan oleh teknologi tersebut. Jadi, untuk menghindari dampak negatif dari teknologi tersebut, kita sebagai generasi muda di masa yang akan datang harus bisa menguasai dan menggunakan teknologi ini sebaik-baiknya sebelum teknologi yang akan menguasai kita dan menghancurkan masa depan kita. Nah, itu tadi perkembangan teknologi dari zaman dulu sampai perkembangan teknologi di abad sekarang ini, serta beberapa dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Sekian analisis dari saya tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Saya Kadek Mira Deviantari Putri, pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan video informatika selanjutnya. Dadah!